beliau mengatakan, "Uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian ya, aku ingatkan kalian lah terkait dengan keluargaku. Hati-hati, mereka keluargaku, mereka cucuku. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan, aku ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Subhanallah, ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Gak beruntung yang hartanya itu bersambung dengan zuriat Nabi. Beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriat Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, "Man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi Bani Abdul Muttalib, siapa sekarang? Ya para habaib di cucunya Nabi. Ya para habaib di cucunya Nabi. Ya para habaib di cucunya Nabi. Maka aku nanti membalasnya pada hari kiamat. Subhanallah, ini ada cerita. Tapi jangan ditiru. Ada Habib, memang nggak punya dia, tapi dia malu mau minta-minta. Dan sifat Habib yang paling kental, sifatnya orang Quraisy itu begini, merendah kepada orang, paling anti. Kalau semua ada Habib yang seperti itu, terkontaminasi. Itu Habib yang terlumuri, itu namanya. Kalau Habib yang asli enggak. Coba lihat bagaimana orang Quraisy. Kenapa sih orang Quraisy itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia, diambil oleh budaknya. Dari saking merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Itu sifat daripada Habib yang asli. Itu sifat daripada Habib yang asli. Subhanallah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memuliakan mereka, sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka. Ini sambil contoh, ambil pelajaran tapi jangan diambil contohnya. Ada orang habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau. Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang, dia cari kerjaan nggak dapat kerja, sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga apa? Dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras ya, sembako itu ya. Dia datang, "Ji, saya mau beli berasnya Ji, tapi saya nggak punya uang, mau nggak Ji saya beli pakai kertas ini?" Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, haji itu bilangnya, Masya Allah Bib, dicium kertasnya itu. Ambil Bib, ambil. Taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Kesian deh mereka. Apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi. Sudah capek-capek, nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad. Lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Makanya semoga Haji Bayu saudara kita ini terus tambah banyak uangnya, supaya perjuangan ini terus, dan semua yang membantu Bola Rasul ini insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berjuang, yang dengan jabatan, yang punya pejabat dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya, yang kiai seperti ini, beliau datang itu luar biasa. Datangnya saja itu sudah menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang hadir. Subhanallah, numpuk 1, 2, 3, datanglah istrinya, "Kamu itu dibohong-bohongi." Ya salah perempuan gitu. Dia itu begini, enggak, sampai timbul juga keraguan. Namanya juga seseorang. Makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya ya, di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya, perempuan, apalagi istri gitu. Bahkan subhanallah timbul keraguan dalam hatinya, iya juga ya, jangan-jangan saya ini bohong ini. Subhanallah, malam harinya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad. Coba lihat,
Diperhatikan Nabi Muhammad. Di dunia sudah dibalas oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ji, kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti? Sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu. Bangun tidur dalam keadaan menangis. Masya Allah, udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu, dikasihkan sama Habib itu, isi tokonya, sak tokonya dikasihkan. Kali ada yang mau melakukan gitu, kirim ke Bangil sana, kirim ke saya gitu. Masya Allah, coba lihat. Diperhatikan. Ada lagi satu cerita. Ini terkait dengan akhir zaman. Hati-hati. Ada seorang syarifah punya anak 3. Suaminya meninggal. Dia nggak bisa bekerja, nggak ada warisan, sehingga kemudian karena terpaksa nggak ada yang bantu. Nah ini harusnya kita cari. Ada mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu, mau kerja, dia nggak dapat kerjaan. Nah yang semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW.